Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back Ricky Exotic 72. Salam satu hobi, salam eksotik Indonesia. Hari ini saya mendatangi salah satu owner pemilik primata di daerah Kiara Condong, dan saya juga mengundang salah satu YouTubers sekaligus owner dari yang punya burung hantu waktu saya collab di bulan kemarin bersama Adit. Adit sehat? Sehat, alhamdulillah. Mang Ican, teman-teman nih udah sama Mang Ican. Mang Ican nih, aduh, Mang Ican nih, Ya, Bang. mau tanya nih Mang Ican. Mang Ican itu katanya punya koleksi primata nih Mang Ican. Emang. Betul. Ada berapa jenis sih Mang Ican primata? Saya cuma satu jenis monpai doang. Monpai doang. Ya. Itu semua jenis monpai. Monpai. Ini pelihara dari kapan Mang Ican? Kalau saya udah 1,5 tahun jalan. 1,5 tahun jalan. Ya. Semuanya di rumah ada berapa Mang Ican? Baru ada 8. Baru ada 8. Dari kecil semua apa beli dewasa Mang Ican? Saya pasti ngambil yang baby kecil. Baby Cuman kecil. ini doang si Onyo ngambil emang udah umur 3 bulan. Semua berarti di rumah ada berapa spesies Mang Ican? Spesies gimana? Berarti ada berapa jenis satwa gitu yang ada di rumah Mang Ican? Apa monpai, musang, ada berapa ekor semuanya gitu? Semua tuh kalau total nggak tahu, Mang. Berarti banyak. Udah gitu emang ya. Cuman yang ada tuh reptil, mamalia, unggas yang di rumah tuh. Unggas ada juga. Pengerat ya? ada juga. Ini Mang Ican pertama nih ambisi pengen melihara kayak gini dari mana tuh? Bisa punya ambisi pengen melihara Monpai. primata? Nah, kalau pertama sih awal dari anjing dulu. Pertama anjing. Nah, saya dikasih kado ulang tahun tuh SD anjing. Nah, dari situ kan mungkin faktor lingkungan juga Mang ya. Sama emang anjing kan di agama kita agak sensitif. Makanya waktu saya jual semua anjing saya nyarilah referensi lain buat kipan saya, buat teman main. Nah, kebetulan waktu itu saya pindah ke Musang Pandan. Saya awal tahu sama beli itu 2009 Mang. Musang Pandan tuh ya. Itu oh ini kucingnya juga ya? Ya. Udah kucingnya juga. Heeh. Ini Mang Ican ini tuh beli kan apa yang dari hasil alam? Hasil alam. Ngambil apa ada pengepul atau pemburu gitu? Kalau saya ada pengepulnya Mang. Ada pengepulnya berapa kasarnya? Tapi itu ditembak apa gimana Mang Ican? Kalau saya sih buat yang pegangan saya itu semuanya nggak ada sistem tembak Mang. Oh, nggak ditembak berarti? Enggak. Jadi sistem jerat sama ini jebakan yang dari kayu tuh. Jadi kalau ke orangnya ya kan saya suka main ke Garut, Tanjung Sari ya, wilayah yang masih Pelosokan, pemukiman gitu, ya. pemukiman perkampungan lah. Awal-awal sih waktu saya lihat di daerah situ, saya nanya-nanya, ngobrol, rata-rata Mang ditembak Mang. Oh, Pertama. Nah, kan posisi saya tuh kalau ngambil hasil alam harus jaga juga alamnya, ekosistemnya di alamnya harus tetap ada. Nah, saya nyaranin buat pakai jebakan aja untuk induk sama baby di bawah 2 bulan, di bawah 1,5 bulan. Saya nggak nyaranin buat dibawa. Gitu. Oke teman-teman. Nah sekarang gini Mang Ican, di pemukimannya itu misalkan itu tadinya hama pengganggu ke orang atau gimana? Hama. Bisa Mang Ican buru tuh? Apa memang di sananya memang mengganggu gitu?
waktu saya ke sana nanya-nanya juga, mereka tuh hama mang. Jadi posisinya suka makanin buah-buahan warga. Jadi merusak hasil panen. Tuh. Nah, kalau menurut Bang Adit nih, Madit, tanya Madit, ini di skip dulu nih Maican. Ya. Madit, kalau menurut Bang Adit gimana nih kalau misalkan dipelihara? Menurut Bang Adit boleh nggak? Kalau untuk dipelihara sih boleh-boleh aja ya Bang. Soalnya jenis monpai sendiri ini bukan termasuk hewan dilindungi, jadi ya masih bebas-bebas aja sih kalau untuk Masih dipelihara diperbolehkan ya. ya. Cuman kita juga harus tetap ke dasar utamanya, Ekosistemnya. pengetahuannya dulu Mang. Pengetahuannya seperti apa, jangan kita asal-asalan keep dengan pengetahuan yang minim. Menurut Bang Adit nih, Madit, kira-kira minat nggak untuk memelihara monpai? Kalau monpai sendiri sih saya sebetulnya minat Mang ya, karena monpai itu Karena kan enak buat koleksi Bang Adit kan di anak-anak rumah nih. gitu ya. Kalau Ya. koleksi Bang Adit di rumah kan itu semua predator nih. Ya. Kalau misalkan menambahi koleksi sebagai monpai gimana tuh? Kalau untuk monpai sih saya minat sebenarnya, karena buat main anak juga kan kebetulan saya udah punya anak nih, anak kecil gitu, jadi untuk teman main juga monpai sendiri ini aman. Gitu ya, berarti. Ya. Kalau Madit berarti minat juga ya kalau. Ya. Balik lagi ke Maichan nih, Maichan. Maichan ini semua jenis monpainya usia berapa aja tuh, Maichan? Kalau ini jantan Sidono 1,5 bulan. Kalau ini Sionyo 3 bulan. Dia betina. Ini jantan. Nah, ini monyet pertama saya. Ini tuh si Bobon sekarang udah jalan 10 bulan. Tapi Maichan jual beli nggak ya sistemnya? Posisinya Bisa juga. Bisa Misalkan dibilang- nih teman-teman, misalkan kan pengen membeli monpai nih. Ya. Gimana itu bisa nggak kalau beli di Mang Ican misalkan? bisa. Jadi ibaratkan mereka yang pengen keep sama kayak saya jadi pelantaranya mereka. Bisa ya. Ya. Untuk monpai sendiri ini dia bisa gede lagi nggak Mang? Enggak Mang, posisinya dia stuck di ukuran si Bobon kayak gini, dia nggak bakalan gede tapi bulat badannya. Oh jadi ukuran maksimal ini segini. Berarti Ya. monpai itu nggak gede berarti ya? Nggak. Bedanya Ya, bedanya sama monyet-monyet yang baju. biasa dipakai ngamen itu apa Mang? itu monyet hutan. Monyet hutan. Iya, ini juga sama monyet hutan, cuman golongan jenisnya karena dia emang nggak bisa gede. Oh, nggak gitu. Ya, posisinya dia lebih gede dari, kalau yang terkecil kan ada marmose itu. Ya. Marmot sih. Ah, Yang Ya. sebesar gelas itu ya. ya. Nah, kalau ini ukurannya standar kecil enggak, gede enggak. Tapi ada yang lebih kecil lagi tuh. Ada. Tarsius. Ya. Tarsius lebih kecil. Ya, Bukan gelas. Nah, oke Maichan, kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli juga bisa ke Maichan ya. Siap. Nama Facebooknya Sande Kalapet, Kalapet. IG-nya juga Sama Sande Kalapet. sama Sande Kalapet. Jadi sebelum kalian membeli lebih baik boleh ya beredukasi dulu. Boleh. Ya, boleh Boleh bertanya-tanya bertanya-tanya. dulu biar tahu perawatan, wawasannya tuh seperti apa. Nah, Ya. kalau misalkan di keep nih, ini usia 1,5 bulan ya, Ya. itu rentan nggak? Itu udah dekat ke kematian nggak? Kira-kira? Kalau misalkan, nah 1,5 bulan gini tuh buat rentan daya tahan tubuhnya sih nggak terlalu. Yang penting cuaca, suhu ruangan nggak boleh terlalu dingin. Gitu Mang. Soalnya beda kalau misalkan dia diurus sama induk di alam, sama diurus manusia di rumah. Dia di alam kuat karena ya ada perlindungan sama pengurusan dari induknya. Dikasih susu juga nih, kan nggak? Buat makan semua saya kasih susu pisang sama susu kambing. Itu aman semua. Aman. Aman. Susu kambing kan bagus buat pencernaan, Pertumbuhannya Nah, juga pertumbuhan.
Kalau untuk breeding nih di usia berapa bagusnya kalau untuk bisa mengawinkan monpai? Kalau yang saya Dewasanya bisa jadi indukan tuh berapa bulan, berapa tahun gitu? saya tahu, yang saya baca pengalaman saya di 1 tahun sampai 1 tahun 3 bulan udah bisa, Mang. 1 tahun 3 bulan udah bisa Ya. siap jadi indukan berarti ya, udah siap kawin berarti ya. Tapi udah sempat mengecat, Saya udah sempat Cuman- itu gitu mengawinkan mengawinkan ya. monpai. Ini salah satunya si Bobon yang masih tetap bisa dibawa-bawa. Dia tuh birahi awal. Jadi dia kayak kalau misalkan di manusia dewasa sebelum umurnya. Dia ini udah birahi. Oh ini udah birahi itu Ya, kemarin coba dikawinin, cuman belum jadi, Mang. Jadi belum positif. Oh jadi ada juga kegagalan juga berarti. Pasti ada. Soalnya kan kalau misalkan pertama kita breed, jadilah misalkan itu betina hamil. Ini Nah. penting nggak divaksin, harus enggak gitu? Itu kembali lagi ke ownernya. Harus enggak jaga kesehatannya tetap Iya. harus divaksin juga, Kalau- cek juga ke dokter hewan. Nah, kalau saya pasti nyaranin selalu nyaranin divaksin karena kita nggak tahu namanya hewan liar, kapan sifat alaminya dia keluar. Nah, di situ. Jadi takutnya, nah kayak gini kan, dia tuh kalau misalkan kayak gini ciri-cirinya kesel, Mang. Oh gitu. Dia tuh ya pengen balik lagi ke kandang. Oh Cuman kalau buat gigit nggak gigit betul lah. jadi gigit bercanda juga. Ya, gitu. cuman untuk mengekspresikan dirinya gimana ya? Kalau misalkan manusia tuh bosan, Ya. bosan pengen pulang kayak gini, Bang. Ini kalau kemana-mana dibawa-bawa gitu maksudnya. Kalau si Bobon enggak sih, kebanyakan di kandang. Kalau yang sering dibawa si Onyo sama si Dono. Kalau menurut Mang Adit nih, Mbak Adit, balik lagi ke Mang Adit nih. Mbak Adit tahu nggak jenis-jenis monpai kira-kira? Kalau saya jenis-jenis monpai terus terang kurang paham Kurang pokoknya. paham. Makanya ya, saya- Kamu sih di predator juga ya. Ya, makanya saya berminat datang undangan Mang Riki karena saya juga ingin menambah pengetahuan. Bagus juga sih, menambah ilmu juga, wawasan Ya. juga. Saya juga sekalian mau nanya nih Mang, ke Mang Ican, siapa tahu nanti saya atau mungkin teman-teman ada yang minat Ya, tapi ragu-ragu untuk karakternya itu gimana sih Mang? Itu dia bisa berubah-ubah kayak musang, one man, atau aman untuk semua orang, gimana? kalau buat karakter pertama pasti yang saya tekenin dia yang liar. Ya, Nggak mungkin, istilahnya jinak total tuh dikit lah kemungkinannya. Mereka jinak ke semua orang, gimana kita ngelatih, gimana kita edukasi ke lingkungan sekitarnya, didikan kitanya bagaimana. Kalau misalkan kita bagus ngedidiknya, kayak gini lah. Karakternya tuh. Ya. Ini kan padahal baru pertama kali ketemu Mang Adit, Hmm. dia langsung bisa akrab kan. Yang penting bisa pendekatannya bagus. Komunikasi kita baik ya. Ya, Berarti kita harus benar-benar menyayanginya, itu benar-benar tulus gitu. Iya. Maksudnya. Mama Ican nih kalau misalkan nanya kisaran nih nominal ya, Ya. nominal jual di harga berapa sih dari usia yang kecil sampai yang gede gitu? Kalau buat monpai. buat contoh yang saya bawa aja ya. Ini yang bawa aja gitu. Nah, ini di saya Teman-teman. dan bukan patokan harga standar. Soalnya tiap owner, tiap yang jual itu beda-beda. Gimana kondisi orangnya, gimana dia tahu standarannya berapa. Ini saya, kalau misalkan kisaran di saya, baby di bawah 2 bulan, yang 1,5 bulan ini di 8,5 Mang. Di 8,5 Ya. di nominal 850.000 teman-teman. Ya. Kalau yang ini gimana? Kalau yang di atas 2 bulan itu 750. 750. Ya.
ini juga kan tergantung sama karakter, kondisinya, sama rata-rata sih kalau teman-teman nanyainnya gigi mah. Iya, sama si taring itu ya. Taring. Ini kalau gigit bahaya kan macam? Gigit bahaya lumayan mah. Oh bahaya gitu. Tapi ada takutnya kan misalkan jadi rabies atau gimana gitu. Enggak. Itu yang saya tekenin harus divaksin. Oh iya. Biar tidak Harus amit-amit ya. terus kesehatan tuh ya dicek. Amit-amit kayak misalkan Mang Adit mau adopsi, posisi monpainya di atas. Ini kan bisa divaksin pas 6 bulan. Baru bisa. Baru bisa vaksin. Dengan dosis kucing atau anjing itu masuk. Nah, itu tuh buat ngejaga dikala nanti dia posisi terancam kan, namanya anak-anak nggak tahu ini monyet marah atau enggak kan. Iya. Ini monyet terancam atau enggak. Nah, kalau posisinya lagi marah terus diambil gigit malahan berdarah, Membahayakan juga. itu membahayakan kalau nggak divaksin. Nah, balik lagi deh ke Mang Adit. Mang Adit dari pakar predator. Kira-kira menurut Mang Adit ini masuk nokturnal nggak? Kalau monpai? Kalau monpai sih sebenarnya dia lebih aktif di siang aja. Lebih aktif di Ya. siang. Jadi untuk masuk ke nokturnal jauh kemungkinannya. Jauh kemungkinan, Ya. soalnya mereka juga istirahat di Ya. malam hari berarti ya. Ya. Berbeda dengan predator Mang Adit yang mempunyai awal gitu. Kalau awal terbalik lah gitu kan. Oh memang. Nah ini Mang Ican bawa apa lagi? Oh iya, ini Nah ini teman-teman ada lagi nih. pohon. Ini salah satu contoh musang yang saya bawa. Ini hasil breedingan Hasil sendiri ya? teman saya. Oh, Nah, ini jenisnya lokality musang Jawa sama Bali brown. ini silangan berarti ya? Silangan. Mang Ican ya? Silangan. Udah berhasil bisa ini ya teman Mang Ican ya? Ya, Ini diadopsi sama Mang Ican? ya, Mang. Itu buat indukan. Kira-kira ini usia berapa sih Mang Ican? Itu tuh paling baru masuk 1 bulan, Mang. Masuk Soalnya- 1 bulan. Soalnya kalau misalkan musang dia kita breeding 1 minggu atau 10 hari dia baru melek. Ini baru Melek full tuh di 15 sampai 17 lah. 17 hari. Ini ngasih makannya gimana sih Mang Ican ini? Itu di dot, Mang. Oh di dot? Ya. Berapa Kalau- jam sekali? Kalau misalkan yang umuran segini tuh 4 jam sekali, 4 jam sekali? ya dia naik 2 minggu berikutnya Hmm. bisa jadi 6 jam sekali. Kalau Udah- sama berarti semua monyet juga? Sama. Dotannya gitu? Ya, dotan 4 jam itu. sekali juga ngasih makannya juga? Mm-mm. Sama? Oh. Saya semua di rumah hewan baby. Ini yang tanganin siapa? Mang Ican sendiri apa Ya. punya kiper atau gimana gitu? Enggak, kalau saya sama istri berdua. Oh istri juga bisa berarti? Ya, Oh, istri bisa. istri saya juga sama ngambil peran, Mang. Nah, ini Madit lebih tahu kayaknya nih. Ini Madit kan hewan nokturnal nih ya. Ya. Tenang, Mang. Nokturnal nih. Ini nokturnal soalnya. Tapi Madit pernah juga ya? Ke musang juga pernah sih. Pernah juga ya? Ya. Pernah juga. Karena saya sebetulnya lebih banyak waktu di malam, Mang ya. Hmm. Jadi saya lebih memilih hewan yang nokturnal gitu ya. Bisa aktif di- di malam hari. Kan di aktivitas Ya. siang gitu ya. Karena kalau Kondisi mengganggu waktu. aktivitasnya dia juga kasihan kan. Kalau cek kesehatannya itu dari gimana ini Meca? Dari pup. Dari Pak. Kalau misalkan musang di pup sih. Kalau misalkan pupnya padat, enggak encer, itu sehat, bagus. Kesehatan mata, dia jernih. Dari mata. Ya, Ini cuma satu gitu Meca keluarnya. saya 3. Oh 3 yang diadopsi. Kalau buat musang, ngebahas masalah musang tuh dari kita mengawinkan positif. Nah, bisa dibilang positif itu bisa dibilang oh ini hamil. Ada gel-gel yang turun dari sperma. ya dari atas kandang
ditatakan biasa suka ada. Oh. Itu biasanya masa pengawinan paling 1 minggu. 1 minggu. Kalau Susah saya nggak mengawinkan musang? gampang-gampang susah mah. Kalau ketemu karakternya bagus, dia sama-sama pengen birahinya benar-benar naik, itu cepat. Itu cepat. Positif hamil buat jangka waktunya Hmm. itu 70 hari ke melahirkan. Nah, balik lagi nih Madit nih, kalau menurut Bang Adit nih, kalau awal sama musang lebih enak mana nih Madit? Kalau enak sih lebih enak awal Mang ya. Lebih enak awal? Ya menurut saya karena mungkin emang saya udah terbiasa di awal, jadi untuk kenyamanan juga nyaman di awal karena Lebih enak praktek di awal. ya, Ya, karena pegangannya untuk musang sih bagi saya lebih susah karena untuk karakternya sendiri musang itu kalau dia kelamaan nggak kita handle karakternya dia bisa balik lagi. Oh, lebih balik ke alamnya Ya. gitu, karakter alamnya. Ini kalau makan yang apa nih? Daging atau apa nih Madit? Kalau makan sih daging bisa, Ini bisa makan daging, untuk bisa. buah-buahan juga bisa. cuman saran saya kalau buat musang rata-rata mending dikasih buah aja. Buah-buahan kalau buat daging boleh Daging boleh gitu ya? 1 minggu Jangan sekali keseringan juga. buat pertama biar instingnya tetap keasah, terus vitaminnya dia protein ada, jadi seimbang lah. Oh, Jangan gitu. dikasih setiap hari mang. Tapi kebanyakan ini Maichan Madit saya lihat suka makan pisang terus Ya. jarang pakai nasi gitu. Pisang, pepaya. Kalau nasi Kalau- saya Nah, enggak. itu anehnya tuh saya sering Madit Maichan lihat postingan orang-orang gitu ya. Ya. Pas dilihat tuh si musang tuh makan nasi tapi pakai Kecap. kecap gitu. Kecap. Heeh. Nah itu gimana itu Madit? kalau kalau untuk nasi sih sebenarnya Itu agak boleh geli juga. Boleh boleh aja. aja, cuman balik ke Merusak pembicaraan pencernaan. Macan tadi juga jangan terlalu sering karena Nggak merusak di alam pencernaan, juga Bang. dia kan nggak nemu nasi Mang. Oh, Ya. gitu Di alam liar itu nggak ada yang masak nasi Mang. Jadi Hmm. nggak merusak pencernaan. Soalnya emang pencernaannya musang itu nggak baik mang. Apa yang dia makan itu yang keluar. Oh gitu. Lebih Harusnya bagus suka mah. pakai kopi gitu ya. Nah lebih bagus mah 2 minggu sekali dikasih rumput mang. Terus kalau yang dipakai kopi itu luwak gini bukan Maichan? Ya, Luwak gini pandan, juga. musbul bisa. Berarti banyak spesiesnya ya, banyak spesies musangnya di Indonesia. Kalau musang banyak. Kalau yang dilindungi apa itu Maichan? Itu binturong. Binturong Binturong, Itu musang musang zebra, terbesar. musang terbesar. sama Pionodon. Adalah yang Tenggalung juga. Tenggalung kayak gitu. Kalau pandan aman berarti Madit ya? Kalau Pandan kita- aman. Di habitat masih banyak mang. Kalau rase aman juga. Aman. Rasa Rasa aman. garangan biur. Sama juga tapi semua makannya gitu. Rase sama gitu. Enggak, kalau misalkan rasa itu cenderung lebih bagus. Makannya 50-50, buah 50, daging 50. 50% gitu ya. Ya, karena Ya, imbang. daya tahan tubuh si rasa sama pola makan dia tuh di alam ya seperti itu. Mang. Kalau kita full banyak ngasih buah, sama pengalaman saya kiprase, jangan terlalu sering dikandangin. Oh gitu. Kalau misalkan dikandangin, insya Allah nggak bakal lama. Oh gitu. Ya, Mak. Ya, teman-teman jadi gitu ya informasinya. Pengalaman baru juga. Nah, kalau pandan dikandangin gimana? Aman. Oh boleh. Tapi Jadi- kadang saya lihat juga nih Madit, Maichan di postingan ya. Ya, Ada yang merintil ekornya, itu Ah. kenapa? itu Kalau itu efek kandang sih biasanya. ya namanya spiral itu. Ya. Oh itu memang dari kandang semua. Dari kandang karena kalau musang sendiri itu dia biasanya kandang itu harus lebih besar. Oh gitu ya. Ya. Ya teman-teman jadi Sebetulnya untuk hewan-hewan eksotik menurut ya, terutama hewan nokturnal, perawatannya itu gampang-gampang susah menurut Ki. Ya, kalau kita bawanya gampang, itu bakal gampang. Cuman kalau kita nggak tahu info materi awal, kita bakal susah. kadang materi dengan praktek kan berbeda Ya, gitu kan. ya, Kita betul. mengikuti materi kadang banyak dari fatalnya, tapi berbeda dengan praktek gitu kan. Kalau praktek kita lebih tahu mungkin ya, lebih cepat pengetahuan. Makanya kalau ada yang order atau beli ke saya,
saya selalu kasih edukasi dulu, kasih penjelasan. Kalau misalkan ini cara perawatannya seperti ini setting kandangnya seperti ini, cara pembagian jam makan itu tergantung ownernya, dia bisanya jam berapa. Nah dari jam 9 kalau saya yang mandiri 2-3 bulan ke atas, jam 9 sama jam 4. Jam 12 saya kasih cuma 9 doang. Oh gitu ya. Gitu Mang. Tambahkan dari mana tadi? Ya saya menambahkan kalau misalkan musang boleh dijemur asal jangan terlalu lama, sama jangan langsung terkena terik sinar matahari. Manik boleh nggak kalau dipoto pakai blade kira-kira? Kalau kayak bleach sih awal nggak boleh. Berarti sama juga Iya. kayak awal ya. Hewan-hewan nokturnal itu matanya lebih sensitif. Lebih sensitif. Iya. Harus benar-benar gitu ya, Iya. jangan ada cahaya sedikit pun berarti ya. Tapi kalau di ruangan kayak gini aman nggak? Misalkan ini kan ada lampu, ada ini, Madit Kalau untuk di Musang? ruangan sih aman. Kalau buat musang aman aja Mang. aman aja. Aman, asal jangan terlalu dekat. Soal dengan kedekatan ya. Soalnya buat baby musang juga ini saya di kandang posisi pakai lampu, cuman nggak langsung, jadi ditutup pakai kertas biar nggak langsung kena mata. Saya juga ini Macan pernah lihat juga nih ya, ada postingan musang yang mukanya tuh pada kayak badut tuh ya. Musang apa sih Macan? Cemong semua tuh. Oh itu mozaik. Oh mozaik, berarti itu bisa kayak gitu. Wajahnya gimana tuh? Itu biasanya genetik Mang. Oh genetik. Ya. Berarti dari sperma yang bagus gitu atau gimana? Enggak, kawinan dari Silang jenis atau bukan? silangan pandan ke pandan. Enggak juga sih Mang, jadi emang genetik dianya. Genetiknya berarti memang sperma dia sih memang bagus gitu ya. Itu perkawinannya mungkin susah juga ya. Lumayan. Kalau di hewan lain mungkin bisa disebut albino. Masuk ke albino. Iya. Kalau di saya, ya ini yang setahu saya sih, kalau misalkan pengen ngejadiin Mozaik. mozaik yang bawa turunan genetik mozaik. Biasanya platinum. Moja dari moja juga gitu ya. Platinum. Enggak, posisinya platinum, terus ada jenis yang di alam suka ada sih yang udah emang kenanya kaos kaki, itu kan genetik alam. Itu genetik alam. Iya, Oh genetik yang alam. kaos kakinya tuh Nah, gitu. terus musang logistik kan. Nah dari logistik ke yang normal bisa ya 30% lah kemungkinan ada. Bisa. Terus kalau misalkan ada juga yang putih dari ekornya, itu genetik bukan? Ya itu genetik. Nah, itu juga genetik. Ya itu kelebihan. Kalau kisaran musang berapa sih Mas? Musang pandan buat yang normal hasil breeding. Kalau hasil breeding itu 4,5. Hasil breeding itu 450. Ya itu hasil. Ya, teman-teman kalau mau beli itu harga musang tuh 450 kisarannya ya, baby Ya. ya. Kalau Itu yang normal. Dewasa berapa itu? Kalau dewasa kita jual gimana, dia maunya untuk breeding apa untuk keep, sama kita lihat karakternya kalau dewasa mah. Kayak gitu ya. Kalau dia pengennya breeding tapi bisa buat dimainin, kita pasti masih yang jinak. Nah kisaran harga nggak beda jauh lah, Kalau 400 ini sampai 500. hasil silangan gini ini kisaran berapa nih? Itu di Kira-kira. 7,5 mah. 7,5. Ya 750 tuh udah sama surat keterangan lahir. Oh, ada SKL itu. sertifikat akte lah gitu. Ya. Akte kelahirannya juga. Untuk kan cap bahwa ini hasil penangkaran, hasil breedingan. Resmi Bukan dari penangkaran gitu Ya. ya. Berarti udah punya segel gitu ya istilahnya. Cuman kan sistemnya penangkarannya kita individual. Nah, kalau dari itu kan pakan nih habis biaya berapa kira-kira macam? Kalau Kalau- semua satwa mengicat. Kalau pengelolaan pakan saya, Ya. pengelolaan pakan saya nggak tentu Bang. Jadi kalau misalkan saya kan ada jasa penitipan juga tuh. Oh, buka juga ya? Ya. Penitipan. Saya penitipan bisa masuk reptil, mamalia, unggas, sama yang lain. Cuman anjing aja nggak bisa, saya nggak bisa masuk.
Itu tuh kalau buat pribadi punya saya paling adalah 2 jutaan. Buat semua ya itu total. Wadid juga buka juga ya jasa Buka, penitipannya jasa penitipan. berarti. Cuman dia nggak buka reptil ya. Enggak. Oh, Dia kalau nggak masuk reptil reptil. nggak masuk gitu ya. Alasan Madid kenapa nggak buka reptil? Alasan Istrinya. utama istri sih. Oh, kurang. Istri takut sama reptil sih Bang. Tapi kalau sama predator enggak ya. Predator mungkin masih bisa. Tapi kalau macan istrinya Aman. izinin. Aman di sini. Oh, berarti aman ya macan. Aman. Dia suka juga ular. Suka juga Bang. Ya. Berarti kalau di rumah pada berisik macan? Enggak sih. Yang berisik tuh kadang musang yang lagi birahi Oh, ada suara berisiknya gitu. sama kucing doang. Oh, kucing. Heeh. Kalau kayak monyet sama ular kan emang nggak berisik kan, itu reptil inilah. Kayak ya paling di saya musang aja, musang yang emang birahi naik itu ngikik kayak kuntilanak loh, suara kuntilanak. Oh iya, baru keinget juga nih, Mang Adit katanya kan punya koleksi kucing nih. Nanti teman-teman saya juga mau review nih punya Mang Adit. Masih ada kan kucingnya? Ada. Masih ada. Insya Allah saya datangin lagi nih Mang Adit. Oke lah, mungkin segitu dulu informasinya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli musang, monpai, apa lagi Pak? Kucing ya? Reptil kalau ngambil Semua ininya eksotik nggak? enggak. Oh enggak semua Enggak. eksotik ya. Berarti anjing nggak termasuk berarti ya. Saya anjing nggak ada, cuman kalau misalkan mau pesen bisa. Oke, nanti bisa dicek ya di Facebooknya Saneka Lapet, Sama IG-nya Saneka Lapet juga. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di Kakek Exopet YouTube-nya Mang Adit ya. Kakek Exopet. Oke teman-teman, jadi cukup segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe di Ricky Exotic 72. Salam satu hobi, salam eksotik Indonesia. Thank you bro. Thank you, Bang.